Upaya menurunkan berat badan untuk mendapat bentuk dan berat badan ideal dan terhindar dari berbagai penyakit mematikan seperti diabetes dan obesitas. Sebetulnya ada pula orang yang berupaya menaikkan berat badan karena terbilang kurus, bahkan memiliki berat tubuh tidak normal. Bertubuh kurus sebetulnya rentan terkena penyakit, juga bisa mengurangi rasa percaya diri seseorang. Apa kabar pemirsa semua di rumah dan juga penonton di studio? Kita kembali bertemu dalam acara live talk show kesehatan nomor 1 di Indonesia. Ayo bersehat. Kali ini beruntung banget kita ketemu dengan Mbak Ita Purnamasari. Hai Dok, apa kabar? Ini salah satu legenda musik Indonesia. Dari kecil kayaknya aku juga mengidolakan Mbak Ita. Nggak sangka bisa ketemu ya. Dan dari dulu badannya ini nggak berubah-berubah loh. Ini hebat banget nih. Ini dari dulu tetap langsing Iya, seperti pokoknya ini. aku tuh beratnya dari zaman SMA sampai sekarang tuh berkisar antara 45, 46, 47. Itu aja 45, 46. Dari zaman SMA Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Luar Pasti biasa. banyak yang iri mungkin sebenarnya. Karena yang diinginkan oleh semua perempuan adalah makan enak, makan banyak, dan tetap kurus. Iya. Kalau Mbak Ita sendiri makannya gimana? Aku sih nggak diet apa-apa sama sekali, paling cuman mengurangi yang lemak-lemak itu aja ya. Cuman memang kayaknya faktor gen. Oh, faktor Karena- gen. Tapi suka makan? Wah, aku penggemar makanan Penggemar enak. makanan. Coba Wah, makannya ini- apa aja sih sebenarnya? Jangan-jangan makan angin aja, apa makan air gitu kan? Enggak, makan apa aja. Malah nasi juga sehari itu bisa 2-3 kali gitu. Gitu ya, wah banyak Iya. loh. Kalau Dokter Sila makan 2-3 kali, kira-kira gemuk nggak kira-kira tuh? Kira-kira pipinya udah kayak balon. Sheila juga langsing loh sama. Nah, kita akan bahas lebih lanjut mengenai bagaimana orang yang bisa susah gemuk. Karena Iya. susah gemuk ini bisa juga menjadi suatu penyakit yang mungkin tersembunyi dan kadang-kadang ini merugikan kesehatan. Kita akan undang Dr. Wisnu Wardana, seorang dokter spesialis penyakit dalam dan juga konsultan pencernaan. Halo Dr. Wisnu, Dok. Iya, Ini dok, Dok. Dr. Wisnu, ini dok, Mbak Ita ini dari dulu kita lihat langsing terus. Nah, tapi ada orang memang punya masalah yang sama. Bagi sebagian besar orang, mereka takut kegemukan. Tapi bagi sebagian orang, mikir, oh saya gemuk susah sekali. Nah, sekarang memang orang-orang ini agak galau juga jadinya. Iya, gemuk salah, kurus juga salah. Gimana itu dok? Salah Iya. ya. Ya, memang kita tahu dalam hidup seseorang itu kita mau pilih, ada dua pilihan, mau gemuk atau kurus. Jarang yang kita mau ideal banget. Kenapa? Karena apa? Yang menyebabkan kita diracuni adalah karena faktor makanan. Ya kan? Nah, itu makanan yang ini bikin gemuk. Tapi ada juga yang gaya hidup, saya mau membatasi makanan ini supaya saya jadi kurus. Tapi ada hal lain yang bisa seseorang menjadi kurus, nanti akan kita. Nah, ngomong soal makanan, Dokter Sila punya gambar nih dok. Coba kita lihat, Oke, Mbak mari Ita. kita Ini lihat. bagaimana Ya. prosesnya kalau makan itu di sini, Mbak Ita. Bagaimana kalau orang makan lalu masuk ke dalam lambung dan dicerna? Oke. Ini gambar dari mana proses makanan itu mulai dikunyah dari mulut. Biasanya yang paling baik adalah sebanyak 30 kali lebih. Ya, saya halus sehingga dia masuk melalui kerongkongan ini ya, kerongkongan. Dia masuk ke dalam lambung. Ya. Nah, di lambung inilah proses itu bermula untuk mulai zat-zat, sebagian zat yang ada bisa diserap oleh lambung melalui bantuan asam lambung dan juga ada enzim di sana, dan dilanjutkan masuk ke dalam usus 12 jari. Nah, di usus 12 jari kita ketemu dengan cairan empedu dan dia bisa memecah lemak, dan sehingga itu zat-zatnya sebagian sudah bisa diserap lagi sampai di usus halus. Terus prosesnya sampai ke bawah. Dok, tadi maaf kan 30 kali dikunyah. Lah boro-boro 30 kali, kayaknya 10 kali aja udah langsung. Udah ketelan ya? Udah ketelan ya. Tergantung Itulah makan apa. kebiasaan yang tidak bagus pada sebagian kita, bahwa itu adalah mengunyahnya karena terlalu cepat. Kalau makan bubur atau makan mie yang lebih gampang, kan nggak mungkin Nah, 30 kalau kali ya, bubur Dok. ya oke lah, tapi kalau mie sama kan, ini kan termasuk yang makanan padat juga kan, itu harus paling baik. Ya. Sebenarnya memang mengenai mengunyah itu dok, kadang-kadang orang terlalu strict dan letterlock ya. Wah, ini bahasanya bahasa apa nih, letterlock? Bahasanya Mbak Ita. Jadi katanya orang ini harus 30 banget. Jadi makan tuh stres kayaknya. Padahal sebenarnya maksudnya itu kalau 30 kali itu arti makan tuh dinikmati dan dicerna, dikunyah dengan benar sampai bisa masuk menjadi sebuah adonan yang bisa masuk ke dalam perut ya dok ya, dalam pencernaan. Ya, tapi termasuk mempersiapkan supaya lambung kita siap, karena dari itu proses kan ini kan bertahap ya. Jadi kan lambung kita bisa menerima makan lebih halus sehingga proses pencernaannya jadi lebih baik, sehingga tidak dalam bentuk yang masih kasar dan padat. Tapi kan seringnya kita terburu-buru mau pergi boro-boro dikunyah. Langsung telan. Nggak bagus ya, Dok. Itu yang tidak sehat. Ini contoh yang lebih jalan gambar yang lebih jelas lagi, mungkin dokter Wisnu bisa bantu saya jelaskan. Nah,
disinilah setelah lewat usus halus ya, kita ke sini ya, biar bisa. dia akan turun sampai ke usus besar, di mana di usus besar lah terjadi proses penyerapan lemak dan air ya, dan juga vitamin yang bisa larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, vitamin E, dan vitamin K. Nah itu sampai akhirnya sisanya dalam bentuk ampas dibuang sebagai kotoran. Jadi proses di sinilah yang terjadi mulai penyerapan dari lambung terus ke bawah sampai akhirnya yang ujungnya adalah penyerapan lemak dan vitamin di usus besar. Ya. Ini TPA ya, Mbak Ita ya, tempat pembuangan akhir. Ya, oke. Nah, di sini sebenarnya kalau misalkan orang susah gemuk ya, Dokter Sheila tadi udah sempat ngomong tuh, katanya ada teman-temannya ada beberapa orang yang susah gemuk, padahal makannya tuh banyak banget, bahkan lebih banyak daripada kita nih. Itu gimana dok? Apa ada yang penggemar makanan sama Mbak Ita juga kan tadi? Itu apa ada perbedaan di saluran pencernaan atau gimana dok? Memang ada beberapa hal. Yang pertama adalah faktor genetik ya, itu genetik berpengaruh. Terus kedua adalah faktor penyakit yang berpengaruh. Ketiga adalah gaya hidup ya, terutama orang-orang yang suka begadang ya, kurang tidur, atau juga karena dia mengkonsumsi alkohol. Itu ya salah satu yang juga menyebabkan seorang bisa susah gemuknya. Kalau saya gen kali dok. Bisa jadi. Kalau selain faktor genetik yang Mbak Ita tadi bilang, apakah ada faktor-faktor lain dok? Ya memang yang utama juga di sini adalah gambar ini mana fungsi pencernaan kita yang terganggu bisa jadi ya kan, termasuk gangguan di enzim atau proses penyerapan, terutama di daerah usus ya, karena di sana tanpa penyerapan sari-sari makanan baik di usus halus maupun di usus besar. Kalau penyakit diabetes itu gimana dok? Diabetes itu walaupun kita kan katanya makannya banyak tetap kurus kalau orang-orang sakit diabetes itu kan salah satu penyakit yang di mana tubuh itu tidak bisa menyimpan gula dengan baik, ya kan? Nah kalau tidak menyimpan gula dengan baik, maka dia merasa lapar. Nah oleh otak diterjemahkan bahwa oh ini kurang gula, sehingga terjadi apa? Cadangan lemak yang ada di dalam tubuh kita dibongkar menjadi gula semua, sehingga akhirnya makin lama kan makin berkurang. Itulah yang jadi kurus ya. Jadi cadangan lemak kita yang dibongkar oleh tubuh. Kalau pada penyakit tuberkulosis bagaimana dok? Memang penyakit tuberkulosis itu ada yang langsung. Kalau kena usus berarti fungsi ususnya terganggu, tapi juga yang jelas proses peradangannya itu sendiri mengeluarkan sesuatu zat ya, namanya limfokain, yang menyebabkan orang jadi nafsu makannya jadi turun. Gitu. Dan juga memang mungkin karena metabolisme meningkat karena melawan penyakit sendiri ya dokter ya. Jadi akhirnya mereka jadi cenderung lebih kurus ya jadinya ya. Dan itu jelas kelihatan ya, selain batuk-batuk tentunya ya. Orang nanti takut semua, nanti kalau dibilang oh jangan-jangan nih nggak bisa gemuk, jangan-jangan TBC lagi. Berarti belum tentu ya dok. Belum tentu juga. Jadi banyak faktor yang faktor yang lain tuh apalagi dok? Mungkin stres atau tadi ya saya bilang gaya hidup ya kan, karena dia kurang tidur ya kan. Kurang tidur juga bisa hidup ya. Stres dan depresi juga bisa ya kan. Karena itu berpengaruh terhadap fungsi pencernaan terutama asam lambung ya kan. Kalau penyakit tiroid dok? Nah, memang pada orang tertentu hipertiroid apa? Metabolisme kita tinggi sekali. Sehingga proses penyerapan belum selesai itu sudah terlanjur dibuang. Jadi orang sedang hipertiroid ya gampang sekali diare. Jadi yang zat-zat sebenarnya sari-sari makan penting yang harus bisa diserap tubuh tapi keburu terbuang. Sehingga nggak bisa diserap sehingga tidak menjadi sebagai zat-zat yang bisa kita simpan dalam tubuh kita. Nah, dok, di layar kita punya gambar nih sebenarnya. Nah, ini tadi kan kita sudah lihat bagaimana proses pencernaan yang benar dalam tubuh. Nah, kalau misalkan terjadi stres misalnya, atau misalkan terjadi gangguan tiroid, mungkin masyarakat pengen tahu yang terganggu sebenarnya yang mana. Iya, apanya yang terganggu. Kalau stres dan depresi biasanya nomor satu lambung, karena di sini ada bicara dengan asam lambung ya. Nah, asam lambung itu biasanya akan berlebihan, akan mengganggu juga dalam proses satu pencernaan. Yang kedua adalah kalau yang hipertiroid, terutama yang diganggu adalah fungsi ususnya. Jadi ususnya akan menjadi hiperaktif karena di satu sisi rangsangannya juga terlalu tinggi, pemecahan daripada zat-zat yang penting dalam tubuh kita tinggi yang harusnya diserap, akhirnya tidak bisa diserap dengan baik di daerah usus ini sehingga dibuang dalam bentuk nutrisi yang sia-sia, tidak bisa disimpan untuk kepentingan tubuh kita. Gizinya malah keluar jadinya, makanya jadi nggak bisa gemuk ya. Nah dok, kalau gini dok, kan saya juga punya teman-teman banyak dok. Jadi kan ada yang bilang kalau habis makan terus maaf dok, terus kan langsung ke belakang gitu dok. Itu juga salah satu penyebab kita nggak bisa gemuk. Bisa iya, bisa tidak. Ya tergantung apa yang terjadi. Karena kalau yang kita tahu ada penyakit yang namanya short bowel syndrome. Itu yang memang juga habis makan
dia langsung gampang. Jadi kayak jalan tol gitu, ya, langsung keluar jadinya. Jadi nggak ada angin, karena sebenarnya pencernaan ini punya waktu ya, dok. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan dari mulai makan sampai keluar ke tempat pembuangan akhir tadi itu ya? Yang normal itu adalah dari kita mengunyah itu di dalam lambung kira-kira sekitar 30 menit. 30 menit ya. Jadi proses kita setelah 30 menit baru dia turun ke bawah, ya kan? Jadi dari atas ke bawah ini butuh waktu dicerna di sini 30 menit. Nah, setelah itu baru dia turun ke bawah. Nah, ini prosesnya cukup panjang, ya. Berapa lama tuh, sekitar apa namanya? Ada yang dalam ini secara 2 jam. Ya, yang normal, tapi bisa juga ada lebih dari 2 jam. Berarti kalau langsung buang, itu berarti bukan makanan yang baru dimakan ya, kemungkinan besar ya. Kemarin ya, jadi makanan yang sebelumnya. Nah, saya contoh misalnya kan kayak tadi ngomong-ngomong juga soal yang berhubungan dengan psikis ya. Tadi kan stres, ada orang yang stres itu bawaannya makan. Tapi ada juga orang yang stres itu tadi yang dokter sudah bilang tadi bahwa ini bikin ada lambungnya terlalu banyak asam ya dokter ya. Jadi akhirnya lambung ini karena dia sudah ada asam, lalu dia punya kembung, udah mulai lebar, dia mengirim sinyal ke otak ya dok, bilang oh ini udah kenyang, jadi nggak mau makan malah dokter ya. Justru itu. Jadi makanya kalau orang yang stres dengan kondisi tertentu, malah dia rasanya untuk diisi makan pun dia malas, nggak mau, merasa sudah terlalu penuh itu yang ada. Ya. Kalau pada kondisi anoreksia bagaimana dok? Nah, kalau anoreksia adalah suatu kelainan ya, ya bisa oleh karena faktor penyakit, bisa juga ada memang nafsu makan jelek karena gejala ingin kurus saya. Ya, nah itu yang kadang-kadang itu. Sehingga kalau yang kita tahu di Eropa yang terkenal dulu zaman Lady Di kan namanya bulimia. Nah, itu yang itu adalah sengaja pola hidup supaya bagaimana dia makan, dia masih bisa merasakan tapi dia tetap tidak mau diserap sehingga dia dimuntahkan kembali. Dan itu nggak benar, jangan dicontoh ya, karena itu tentu buruk buat kesehatan kita. Ya. Nah, buat orang-orang yang takut nggak bisa gemuk, karena kan itu kalau kurus banget juga kan nggak bagus ya. Bagaimana caranya kita menggemukkan badan tapi tetap dengan cara yang sehat? Gimana caranya? Nah, setelah ini kita akan undang ya dokter spesialis gizi. Jangan kemana-mana dalam acara Ayo Hidup Sehat.